Di sini saya berpikir ulang. Benarkah Prabowo itu adalah masa depan? Jejak digitalnya nggak begitu kawan. Saya ingat banget karena selama 2 kali pilpres saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau. Apa mungkin saya memilihnya di pilpres 2024 nanti? No way, tidak akan pernah. Sindiran Denny Siregar ke Prabowo telak. 10 tahun tidak pilih Prabowo adalah pilihan tepat. Negeri ini damai, tanpa pecah belah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ngeri kan? Aneka strategi Prabowo untuk berkuasa, kok narasinya mengerikan semua. Nggak cuma gebrak meja di depan umum, teriak-teriak memaki lawan, dengan bangga bersekutu dengan kelompok intoleran. Dan untungnya 2 kali cara-cara barbar itu dilakukan masyarakat nggak suka. Lalu sekarang berpura-pura lembut, berpura-pura dengan dekat dengan Pak Jokowi, berpura-pura menjadi orang yang sabar. Padahal kita semua tahu itu cuma trik. Yang nyapres itu, terutama Pak Prabowo Subianto, hanya ingin berkuasa. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar melontarkan sindiran terhadap calon presiden atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Lewat unggahannya di media sosial X, Denny Siregar menyebut hampir 10 tahun sudah terbukti bahwa tidak memilih Prabowo sebagai presiden adalah pilihan yang tepat. Hingga berita ini dimuat postingan Denny Siregar sindir capres Prabowo tersebut. Telah dilihat oleh 116.000 pengguna media sosial X dan dibagikan 351 kali serta menuai komentar sebanyak 439 netizen. Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kalah 2 kali pada Pilpres 2014 dan 2019 dari Jokowi. Pada Pilpres 2014, Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. 5 tahun berselang, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kembali menelan kekalahan dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara dihitung dengan kiprahnya sebagai calon wakil presiden, Prabowo Subianto telah kalah 3 kali. Melihat hal itu sangat beruntung melihat Prabowo kalah, terutama pada 2 periode atau 10 tahun belakangan. Karena hampir 10 tahun, Indonesia terlihat stabil, tidak ada kegaduhan yang secara masif terjadi secara berlarut-larut. Semua ditangani dengan masif dan terukur. Selama hampir 10 tahun terakhir, Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, sering bercengkrama dengan masyarakat kecil. Masyarakat begitu senang bisa bertemu langsung, bahkan berbincang langsung dengan sang presiden. Peristiwa sangat langka dan belum pernah dialami ketika Indonesia dipimpin oleh presiden lainnya. Saya kira sosok Jokowi cukup sulit dicari penggantinya dengan karakter lebih baik. Jokowi mempunyai karakter yang sangat lengkap sehingga sulit dicari sosok seperti ini. Jokowi sosok yang sederhana. Kesederhanaan yang dimiliki begitu alami, tidak dibuat-buat hanya untuk kampanye dan pencitraan demi meraih simpati masyarakat. Karakter Jokowi dan keluarga memang sederhana, seperti itu sejak dahulu ketika menjadi wali kota Solo, bahkan jauh sebelumnya. Jokowi sebagai sosok yang pekerja keras. Slogannya kerja, kerja, dan kerja benar-benar Jokowi lakukan. Ketika beliau jadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. Program kerja yang begitu banyak demi kemajuan negeri yang luas ini dilaksanakan satu persatu. Sehingga dalam kurun waktu 8 tahun banyak proyek yang bermanfaat bagi masyarakat sudah selesai dilaksanakan. Jalan tol di berbagai daerah, jembatan besar yang sangat bermanfaat, bandara, bendungan, semuanya terus dibangun. Masyarakat tentu saja merasakan manfaatnya begitu besar. Semuanya terencana dengan baik sehingga proyek mangkrak bisa dihindari. Presiden Jokowi sangat menyadari jika keamanan, kenyamanan bernegara sangat berpengaruh terhadap berjalannya program kerja pemerintah. Untuk itu Jokowi secara politik berusaha menciptakan perdamaian. Berbeda dengan Prabowo. Prabowo ini masih bersifat otoriter. Otoriter yang keras ya, maksudnya yang kaku gitu. Beda dengan Presiden Jokowi yang walaupun keras hatinya dan keras kepalanya, namun kita tidak pernah melihat Presiden Jokowi ini keras terhadap warga yang menzalimi beliau dan keluarga beliau. Dari kejadian itu juga saya melihat bahwa Prabowo ini masih merasa harus dilayani. Nggak seperti Presiden Jokowi. Setahu saya Presiden Jokowi itu minim minta dilayani. Dikasih makanan apapun yang dimakan, nggak minta ini itu.
Mirip-mirip dengan karakter para pemimpin generasi muda milenial di perusahaan swasta yang mayoritas bersikap melayani diri sendiri untuk hal-hal yang sifatnya personal. Seperti kalau mau ngopi ya bikin atau beli sendiri. Berbeda dengan Prabowo, semuanya minta dilayani. Bagaimana nanti kalau jadi presiden? Bukannya melayani rakyat, tapi malah minta dilayani. Selain itu, Prabowo juga tidak memiliki bukti mengabdi dan menyejahterakan rakyat. Jadi wajar jika ada yang menganggap 10 tahun ini tidak memilih Prabowo, ada benarnya juga dan merupakan keputusan yang tepat. Jadi bagaimana menurut Anda? Ya, saya nggak terlampau kaget, karena memang sejak awal AHY itu memang tidak diminati oleh Anies dan Partai Nasdem. Buktinya setelah Anies dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh Nasdem, AHY itu tidak pernah jadi prioritas. Perih, AHY gagal jadi cawapres Anies Baswedan, padahal sudah menjilat Abbas habis-habisan. Hasilnya pengkhianatan, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dengan semua apa yang sudah dilakukan oleh AHY kepada Anies, dengan membentuk koalisi perubahan dan perbaikan. Tapi tiba-tiba pasangan yang dipilih justru Caimin yang belum berdarah-darah, yang belum pernah melakukan perjuangan apa-apa bagi Anies Baswedan. Oleh seorang Anies Baswedan, luar biasa mainnya Anies Baswedan, sangat licin, bahkan lebih licin daripada belut. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Partai Demokrat menyebut Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB untuk mengusung duet Anies Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Kemarin 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kata Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya dalam keterangannya, Kamis 31 Agustus 2023. Rifki menyebut persetujuan ini diambil sepihak oleh Surya Paloh. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh, imbuhnya. Demokrat juga telah mengonfirmasi Anies Baswedan soal duet dengan Caimin. Dia membenarkannya, sehingga Demokrat mengaku seperti dipaksa menerima duet Anies Caimin. Perih sekali nasib AHY saat ini, seakan tersayat-sayat karena sebelumnya kita ketahui perjuangan Partai Demokrat yang mengkampanyekan Anies Baswedan selama ini. Bayangkan saja dari 3 ketum parpol yang ada di Koalisi Perubahan, hanya AHY doang yang mau menjemput mantan Menteri Pendidikan tersebut. Surya Paloh dan Ahmad Syahiku lebih memilih untuk tidur daripada menjemput Anies Baswedan. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Sementara itu, rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat menghasilkan 2 poin keputusan terkait sikap sepihak Partai Nasdem yang dikabarkan sepakat berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Keputusan pertama, mereka resmi mencabut dukungan terhadap bakal calon presiden atau capres Anies Rashid Baswedan. Dalam pembukaan rapat tersebut, SBY angkat bicara ihwal pengkhianatan yang dilakukan Anies dan Partai Nasdem. Ia pun menyinggung peribahasa musang berbulu domba yang hanya terlihat baik dan lembut di depannya. Ia sendiri memahami perasaan seluruh kader Partai Demokrat ketika adanya peristiwa tersebut. Apalagi keputusan untuk berkoalisi dengan PKB dilakukan sepihak oleh Partai Nasdem dan Anies tanpa mengajak rekan koalisinya. Namun menurut dia, ini bukanlah akhir bagi Partai Demokrat dalam menghadapi pemilihan umum atau pemilu 2024. Ia meminta peristiwa tersebut dijadikan sebagai ujian yang menjadikan partai berlambang bintang Mercy itu menjadi lebih kuat. Ia juga bersyukur bahwa pengkhianatan Anies Baswedan dan Partai Nasdem dilakukan sekarang, jauh hari sebelum pendaftaran calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Betapa menyakitkan hati AHY saat ini. Sudah bersusah payah membuat baliho untuk Anies Baswedan, tapi malah Caimin yang dijadikan cawapres. Ini adalah pengkhianatan diam-diam yang dilakukan kubu Anies Baswedan dan Nasdem. Apes betul dan perih, meskipun tidak berdarah, auto kena mental kalau begini ceritanya. Jadi sungguh terlalu kalau Partai Demokrat masih mau mengusung Wan Abbas itu sebagai capres 2024, karena secara tidak langsung harga diri ketumnya sudah dicapik-capik oleh Anies dan pada akhirnya AHY gagal jadi cawapres Anies Baswedan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?